Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, adik-adik mahasiswa? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya, dan selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi hari ini merupakan perkuliahan kita untuk pertemuan ke-11 ya, untuk mata kuliah Statistika Dasar. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana pengujian hipotesis ya, mulai dari definisinya, kemudian jenis-jenisnya, dan juga cara pembuatan hipotesis tersebut. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang pengertian daripada hipotesis ya. Jadi apa definisi dari hipotesis? Jadi secara umum, hipotesis itu bisa diartikan sebagai jawaban sementara oleh peneliti yang dia tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian yang dilakukan. Kemudian secara etimologi, kata hipotesis ini berasal dari dua kata ya, yaitu kata hypo yang berarti kurang dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis secara umum itu adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Jadi secara teknis, hipotesis ini adalah pernyataan mengenai keadaan yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Adapun manfaat dari hipotesis itu sendiri adalah hipotesis dalam sebuah penelitian akan membantu kita membuat arah penelitian menjadi sesuai atau benar untuk menjawab penelitian. Ya, jadi dengan kata lain, hipotesis ini merupakan bentuk operasional untuk menjawab tujuan penelitian agar lebih mudah dan terarah. Nah, adapun ciri-ciri dari hipotesis itu sendiri, diantaranya yang pertama itu harus menyatakan pertautan antara dua atau lebih dalam satu rumusan hipotesis, minimal terdapat dua variabel. Kemudian yang kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Dan yang keempat itu adalah harus dapat diuji kebenarannya. Kemudian dalam menyusun hipotesis itu terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi ya. Di antaranya yang pertama itu harus dirumuskan secara singkat, padat dan juga jelas. Kemudian yang kedua, harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Dan yang ketiga, harus berdasarkan pada pendapat atau teori-teori dari para pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Jadi ada beberapa jenis hipotesis ya. Jadi untuk mempermudah dalam mempelajari hipotesis ini diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya ya. Jadi ditinjau dari rumusannya, hipotesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah hipotesis kerja, yaitu berupa jawaban sementara yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Jadi hipotesis kerja ini itu biasanya disingkat H1 atau HA. Kemudian yang kedua adalah hipotesis nol atau hipotesis statistik yang merupakan lawan dari hipotesis kerja dan biasanya itu disingkat dengan H0 ya. Jadi ada kalanya peneliti merumuskan dalam bentuk H1 dan H0 untuk satu permasalahan penelitian, di mana hal ini didasari atas pertimbangan bahwa H0 itu sengaja dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. Ya, jadi seperti itu. Nah, adapun macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Jadi ada tiga jenisnya. Yang pertama itu kita sebut dengan hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, tentang hipotesis deskriptif. Jadi hipotesis deskriptif di sini adalah
dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal ya. Jadi contoh hipotesis deskriptif di sini misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui bahwa apakah jamu merek A yang dijual di pasaran itu mengandung bahan kimia berbahaya. Maka peneliti tersebut kemudian menyusun sebuah rumusan masalah seperti apakah jamu merek A yang dijual di pasaran itu mengandung bahan kimia berbahaya ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan ya seperti itu. Di dalam penelitian tersebut, variabel yang digunakan ialah variabel tunggal ya. Jadi jamuk merek A yang dijual di pasaran. Maka oleh karena itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hipotesis deskriptif. Nah, selanjutnya ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti tersebut sesuai dengan konsep teori yang telah digunakan ya. Yang pertama itu untuk H0-nya, jamu yang dijual di pasaran tersebut itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian untuk H1-nya, jamu yang dijual di pasaran tersebut itu tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, kemudian untuk hipotesis komparatif, jadi hipotesis komparatif di sini adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan ya atau komparasi antara dua variabel. Jadi contoh hipotesis komparatif di sini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan hasil belajar siswa di kelas A dan kelas B yang didasarkan pada minat belajar siswa. Jadi apakah hasil belajar di kedua kelas tersebut itu memiliki skor hasil belajar yang sama atau berbeda ya. Jadi peneliti di sini menggunakan variabel yang bersifat jamak ya. Maka oleh karena itu dalam permasalahan tersebut hipotesis yang digunakan ialah hipotesis komparatif atau perbandingan. Sebab di dalamnya itu berisi tentang perbandingan antara dua variabel ya. Maka H0-nya di sini adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B yang didasarkan pada minat belajar siswa. Kemudian H1-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B yang didasarkan pada minat belajar siswa. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk hipotesis asosiatif ya. Jadi hipotesis asosiatif di sini adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel di dalam penelitian ya. Jadi H0-nya itu bisa dituliskan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara hasil belajar dengan minat belajar siswa. Kemudian untuk H1-nya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara hasil belajar dengan minat belajar siswa ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan hipotesis, yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Artinya di sini kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di lapangan ya. Kemudian yang kedua, menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Selanjutnya menentukan hipotesis awalnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, membandingkan fakta-fakta yang didapatkan tersebut apakah benar-benar relevan atau tidak ya. Kemudian yang keempat, masuk tahap membandingkan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut sehingga mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih bersifat praduga ya. Kemudian yang kelima, yang merupakan tahap terakhir itu adalah penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian di awal tadi ya, seperti itu. Kemudian untuk contoh hipotesis, ketika seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Ya, jadi
apakah keduanya itu mempunyai hubungan atau tidak, ya seperti itu. Nah, setelah ditentukan masalah tersebut, maka kita bisa membuat hipotesisnya sebagai berikut ya. Jadi untuk H0-nya, itu terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa. Kemudian untuk H1-nya, tidak terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa.